tentang perubahan atas Undang-Undang 399 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu orang perseorangan atau termasuk korporasi. Bahwa yang dimaksud orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa. Sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. Darwin Prince, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 17. Untuk selengkapnya, teori dianggap dibacakan. Oleh karena unsur setiap orang ini pada prinsipnya merujuk kepada subjek pelaku tindak pidana atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa, maka unsur ini dimaksudkan hanya untuk menentukan agar tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang didakwa dan dituntut atau error in persona. Dengan demikian unsur setiap orang pada hakikatnya hanya dipandang sebagai unsur pasal dan bukan merupakan unsur delik. Konsekuensinya pembuktiannya dipandang sudah cukup bila dilakukan dengan cara meneliti identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan. Jika identitas yang ditanyakan kepada terdakwa ternyata cocok dan sama dengan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan, maka unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini, maka telah dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa adalah seseorang yang bernama Hasto Kristianto yang memiliki pekerjaan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Sekjen PDIP yang membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memahami apa yang didakwakan. Terdakwa mampu menjawab dan mengajukan pertanyaan, tanggapan maupun bantahan terhadap para saksi maupun alat bukti lainnya di persidangan. Dengan demikian, telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa merupakan individu atau orang perseorangan yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa Hasto Kristianto. Berdasarkan uraian di atas, kami pendapat unsur setiap orang telah dapat dibuktikan. Dilanjutkan rekan kami yang mulia. Baik, izin majelis kami lanjutkan 1.2 unsur dengan sengaja, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008, adalah dimaksudkan atau direncanakan, memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan. Sedangkan kesengajaan adalah perihal atau perbuatan sengaja. Pandangan doktrin hukum pidana secara umum menafsirkan kesengajaan adalah arah yang disadari dan kehendak yang tertuju kepada kejahatan tertentu, yang artinya pembuat telah mengetahui dan menghendaki perbuatannya. Sebagaimana memori Van Telechting, sebagaimana juga dikutip oleh EUT dalam bukunya Hukum Pidana 1, penerbit Pustaka Tinta Mas, halaman 292, bahwa kesengajaan atau offset diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, willens and wettens. Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja tentunya menghendaki perbuatan itu, dan di samping itu mengetahui serta menyadari terhadap apa yang dilakukannya maupun tujuan yang dikehendakinya. Oleh karena itu dalam pandangan doktrin ilmu hukum pidana, menurut tingkatannya kesengajaan itu ada 3 macam, yaitu 1. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yang dapat juga disebut kesengajaan dalam arti sempit atau dolus directus. 2. Kesengajaan dengan kepastian atau kesadaran atau keinsafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan suatu akibat. 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan atau suatu kesadaran atau keinsafan mengenai suatu perbuatan yang disadari adanya kemungkinan timbulnya suatu akibat dari perbuatan itu atau dolus eventualis. Sebagaimana pendapat Profesor Mulyatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, penerbit Bhinneka Cipta Jakarta tahun 2009 halaman 186 menyatakan bahwa menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan sebagaimana dirumuskan
Sehingga apabila dikaitkan dengan unsur sengaja dalam tindak pidana pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kesengajaan di sini dapat diartikan bahwa perbuatan pelaku mempunyai kehendak atau tujuan pada terwujudnya mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Meskipun demikian, dalam pandangan doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan ini sudah dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai. Sebagaimana dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana yang adalah pendapat Edi O.S. Hiraj, penerbit Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta 2014 halaman 133. Bahwa dikarenakan kesengajaan merupakan bentuk hubungan antara sikap batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, maka dalam hal demikian ada tidaknya kesengajaan harus disimpulkan dalam perbuatan yang tampak atau dalam istilahnya disebut dengan kesengajaan yang diobjektifkan. Dengan demikian, unsur ini tentu tidak bisa hanya sekedar mengandalkan pengakuan dari si pelaku apabila jika pelaku membantah dan mengingkari perbuatan yang dilakukannya. Namun harus dilihat dari fakta-fakta atau keadaan-keadaan pada saat tindak pidana itu dilakukan. Terhadap hal ini dapat dipedomani pendapat PAF Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru Bandung 1984 halaman 282 yang menyatakan bahwa memang merupakan sesuatu yang tidak diharapkan apabila hakim itu menggantungkan pernyataan terbuktinya hal-hal yang dikehendaki atau diketahui oleh seorang pelaku semata-mata pada pengakuan dari pelaku tersebut. Kadang-kadang hakim harus menyimpulkannya dari keadaan-keadaan, yakni dalam keadaan yang mana atau dalam keadaan yang bagaimana perbuatan itu telah ia atau pelaku lakukan. Berpedoman pada pandangan doktrin hukum pidana terhadap pengertian unsur dengan sengaja, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam membuktikan adanya kesengajaan yang dilakukan terdakwa dalam perbuatannya tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta hukum yang telah dibuktikan dalam persidangan ini berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, yakni saksi Nur Hasan, Kusnadi, Rosa Purbobekti, Arif Budi Raharjo, dan didukung pula alat bukti petunjuk berupa rekaman pembicaraan antara Nur Hasan dengan Harun Masiku tanggal 8 Januari 2020. Selanjutnya komunikasi pesan WhatsApp antara Kusnadi nomor 447-455-782-005 yang tersimpan sebagai Garah Baskara dengan terdakwa nomor 447-4013-74-259 yang tersimpan dengan nama Sri Rejeki Hastomo, keterangan ahli digital forensik Hafni Ferdian, kemudian keterangan ahli ilmu komputer dan teknologi informasi Insinyur Bob Hardian Syahbudin, keterangan ahli hukum pidana Dr. Muhammad Fathahillah Akbar, keterangan ahli linguistik Dr. Frans Asisi Datang, dan alat bukti surat berupa 1. Laporan kejadian tindak pidana korupsi nomor LKTPK _03 KPK _01 2020 tanggal 9 Januari 2020. 2. Surat perintah penyidikan nomor Sprindik _07 D.00 _01 2020 tanggal 9 Januari 2020. 3. Surat perintah penyidikan nomor Sprindik _07A titik 2020 _dik.00 _01 04 2021 tanggal 15 April 2021. 4. Surat perintah penyidikan nomor Sprindik _07B titik 2020 _dik.00 01 05 2023 tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan izin majelis 19, yaitu surat daftar pencarian orang atau DPO atas nama Harun Masiku nomor R-5739 _dik.01.02 _01 -23 -12 2024 tanggal 5 Desember 2024. Maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. 1. Yaitu menyuruh Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam. Pada tanggal 20 Desember 2019, pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penyelidikan
nomor Sprinlidik garis datar 146-01-12-2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Selanjutnya penyelidik KPK melakukan serangkaian tindakan penyelidikan. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020, petugas KPK menerima informasi perihal adanya komunikasi telepon antara Wahyu Setiawan nomor telepon 0813-84315189 dengan Agustiani Tio Fridelina nomor telepon 0813-822-81866 yang terjadi pada sekira pukul 08.58 WIB yang menyampaikan adanya penerimaan uang terkait dengan rencana penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih sampai dengan sehingga petugas KPK mulai mengawasi pergerakan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui update posisi nomor handphone milik pihak-pihak yang diduga terlibat yakni Wahyu Setiawan, Harun Masiku, Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah, dan Agustiani Tio Fridelina. Selang beberapa waktu kemudian, petugas KPK berhasil mengamankan Wahyu Setiawan di Bandara Soekarno-Hatta. Bahwa sampai dengan pukul 18.00 WIB, petugas KPK terus mencari keberadaan Harun Masiku dengan memantau posisi Harun Masiku dari teleponnya nomor 812 1890-1636 yang saat itu diketahui Harun Masiku berada di sekitar Grand Hyatt Jakarta. Bahwa pada sekira pukul 17.39 WIB dan pukul 17.49 WIB ada pemberitaan online terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap salah satu komisioner KPU sebagaimana link berita Tempo dan Liputan6.com sehingga pada pukul 17.58 WIB terdakwa yang saat itu sedang bersama Kusnadi di gedung Menara Kompas mematikan telepon genggamnya nomor 8111929889. Selanjutnya terdakwa menyampaikan pesan kepada Nur Hasan untuk menghubungi Harun Masiku. Menindaklanjuti perintah terdakwa tersebut pada sekira pukul 18.19 WIB, Nur Hasan dengan menggunakan nomor 082213684494 menghubungi nomor 081218901636 milik Harun Masiku menyampaikan agar Harun Masiku merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu atau standby di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK. Pada sekitar pukul 18.35 WIB, bertempat di sekitar Hotel Sofian Cut Mutia Jakarta, Harun Masiku bertemu dengan Nur Hasan, menindaklanjuti perintah terdakwa dan atas bantuan Nur Hasan pada pukul 18.52 WIB, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak. Selanjutnya petugas KPK memantau keberadaan Harun Masiku melalui update posisi telepon genggam milik Nur Hasan yang terpantau pada jam 20.00 WIB bersama dengan Harun Masiku yang berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK dan pada saat bersamaan Kusnadi selaku orang kepercayaan terdakwa juga terpantau berada di PTIK. Kemudian petugas KPK mendatangi PTIK namun tidak berhasil menemukan Harun Masiku. Pada tanggal 9 Januari 2020, pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik /dik-00-01-2020 guna melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio Fridelina terkait penetapan anggota DPR
bersama dengan Saiful Bahri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Aku minum Hemaviton Stamina Plus dengan Advanced Fit Formula, multivitamin, ginseng ekstra, dan L-glutamik acid. Bantu jaga stamina dan konsentrasi, dukung multitasking. Pennya mana ya? Konsen dong, 2 kali sehari. Hemaviton Stamina Plus. Kenapa gigi kita harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting, kayak gigi keluarga kita. Bisa makan apa aja. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan baru, cegah gigi berlubang. Active Fluoride, Enamelok plus antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, gusi sehat, rongga mulut, terlindung dari bakteri, penyebab gigi berlubang. Cing cing. Ciptaden Maxi 12 Plus. Gigi kuat, gigi Ciptaden. Lain. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready, action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Ternyata setelah kita bisa menjangkau korban, ternyata ada pergeseran di kedalaman 600 meter. Kematian itu adalah karena kekerasan kumpul. Dengan kejadian ini kami akan mengevaluasi ya secara total prosedur pengamanan ya, SOP. Selengkapnya dalam Rosi Mendaki Rinjani bertaruh nyawa demi apa? Kamis 3 Juli pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready, action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 terdakwa bersama dengan Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di perkara atas nama tersangka Harun Masiku. Sebelum terdakwa diperiksa sebagai saksi, terdakwa menitipkan telepon genggam merek iPhone 15 dengan nomor 447 4749 47808 kepada Kusnadi. Namun pada saat penyidik KPK menanyakan telepon genggam milik terdakwa, terdakwa menjawab tidak memiliki telepon genggam. Berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, diketahui telepon genggam milik terdakwa dititipkan kepada Kusnadi, sehingga penyidik melakukan penyitaan telepon genggam milik terdakwa dan Kusnadi. Namun penyidik tidak menemukan telepon genggam milik terdakwa yang menggunakan nomor 0819298889 tersimpan dengan nama Hasto New. Kemudian nomor 0811119388 tersimpan dengan nama Hasto New. Nomor 0811142370 tersimpan dengan nama Sekjen DPP atau Hasto. Dan nomor 0811929888 maupun milik Kusnadi dengan nomor 081219707860 yang berisi komunikasi dan informasi terkait Harun Masiku. Dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sejak tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 17.58 WIB, terdakwa telah mengetahui adanya kegiatan tangkap tangan oleh KPK di KPU, sehingga terdakwa mematikan telepon genggam miliknya dengan nomor 0811929889 dan telah mengetahui bahwa Harun Masiku sedang dicari oleh petugas KPK. Kemudian memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan agar merendam telepon genggamnya dan meminta Harun Masiku standby di kantor DPP PDI Perjuangan. Dengan demikian, terdakwa telah memiliki niat
agar keberadaannya dan keberadaan Harun Masiku tidak diketahui oleh petugas KPK, serta mencegah agar penyidikan yang akan dilakukan terhadap Harun Masiku tidak terjadi. Pada tanggal 6 Juni 2024, justru terdakwa memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam yang dikuasai Kusnadi dengan nomor 0812-19707860 yang berisi komunikasi dan informasi terkait Harun Masiku sebelum terdakwa menghadiri panggilan sebagai saksi untuk perkara atas nama tersangka Harun Masiku dengan maksud agar tidak ditemukan alat bukti yang berkaitan dengan Harun Masiku sebagai antisipasi jika dilakukan upaya paksa oleh penyidik KPK. Bahkan pada tanggal 10 Juni 2024 saat terdakwa menghadiri panggilan sebagai saksi, terdakwa telah mengkondisikan dengan membawa telepon genggam merek Vivo 1713 warna putih nomor IMEI 186522803 1527352 yang tidak berisi informasi apapun untuk mengelabui penyidik KPK. Sedangkan telepon genggam merek iPhone 15 model NTP 63 PA garis datar A SND7C02 N3F6C milik terdakwa dengan nomor 4474749478008 dititipkan pada Kusnadi. Terdakwa mengetahui atau menginsyafi perbuatan terdakwa yang meminta Kusnadi menenggelamkan telepon genggam berakibat penyidik KPK tidak menemukan telepon genggam milik terdakwa yang menggunakan nomor 08111929889 tersimpan dengan nama Mas Hasto Nyunyu, kemudian nomor 081119388 tersimpan dengan nama Mas Hasto Nyu, nomor 811142370 tersimpan dengan nama Sekjen DPP atau Mas Hasto, dan nomor 08111929888 maupun milik Kusnadi dengan nomor 81219707860 yang berisi komunikasi dan informasi terkait Harun Masiku dengan tujuan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Selain itu, terdakwa dengan sengaja menggunakan nomor luar negeri sebagai tindakan antisipasi terhadap perkara atas nama Harun Masiku yang masih berproses, yaitu adanya pemeriksaan saksi dan penggeledahan, dengan maksud untuk menyamarkan jejak komunikasi dan menghindari pantauan penyidik KPK yang menangani perkara Harun Masiku. Hal ini bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan berupa komunikasi antara terdakwa dengan Kusnadi selaku ajudan yang menggunakan nama-nama samaran yang tidak terikat langsung dengan identitas asli terdakwa maupun Kusnadi, seperti nama Gara Baskara yang digunakan oleh Kusnadi untuk nomor 447455782005. Sedangkan terdakwa menggunakan nama Sri Rejeki Hastomo untuk nomor 447413744259 dan nama Sri Rejeki 3.0 untuk nomor 447474947808. Bahwa dalam melakukan perbuatan pidana, terdakwa melibatkan orang-orang di sekitarnya yaitu Kusnadi, staf kesekretariatan pada DPP PDIP yang sehari-hari tugasnya melekat pada terdakwa, dan Nur Hasan, tenaga pengamanan atau security pada kantor DPP PDIP. Hal ini sengaja dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk memutus rantai komunikasi antara terdakwa dengan Harun Masiku yang seolah-olah tidak ada komunikasi langsung antara terdakwa sebagai pemberi perintah dengan Harun Masiku acak keberadaan Harun Masiku yang berakibat pada penyidikan perkara atas nama tersangka Harun Masiku tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, maka terdakwa telah secara nyata mengetahui dan menghendaki bahwa Harun Masiku merupakan tersangka yang sedang dicari KPK dan sedang dilakukan penyidikan oleh penyidik KPK, serta menghendaki agar penyidikan dalam perkara tersangka Harun Masiku tidak berjalan lancar. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berpendapat unsur dengan sengaja telah dapat dibuktikan. 1.3.
unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bahwa izin untuk ini kami tidak bacakan dan dianggap telah dibacakan. Kemudian kami langsung ke halaman 4, di mana bahwa karena unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, ini tidak dapat dipisahkan dengan unsur kesengajaan yang mendahuluinya, maka untuk membuktikan unsur ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari uraian fakta-fakta hukum yang telah dibuktikan di persidangan ini, sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan unsur dengan sengaja, yang selanjutnya dihubungkan dengan pandangan doktrin ilmu hukum pidana, sebagaimana pembahasan berikut. 1. Menyuruh Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam. Untuk uraiannya izin majelis tidak kami baca. Oh, izin majelis kami ya. Oke. November 2009 pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor sprint lidik garis datar 134 garing 01 garing 11 garing 2019 tentang dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di DPR RI terkait dengan pengurusan dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020. Atas penyelidikan tersebut, penyelidik menemukan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Komisi Pemilihan Umum, kemudian melaporkan kepada pimpinan KPK bahwa atas laporan tersebut pada tanggal 2 penyelidikan sprint lidik garis datar 146 garing 01 garing 12 garing 2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait dengan penetapan anggota DPR RI. Penyelidikan bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 petugas KPK menerima informasi adanya komunikasi telepon antara Wahyu Setiawan dengan nomor telepon 384315189 dengan Agustiani Tio Fridelina nomor telepon 081382281866 yang jadi pada sekira pukul 08.58 WIB yang menyampaikan adanya penerimaan uang terkait dengan rencana penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih. Makan apa, Pak? Oh, makan... gigi palsuku. Sate sama... Terlalu keras untuk gigi palsu. Nasi uduk. Oke. Asik. Tapi nggak pakai kacang dan ikan teri ya. Tapi... terlalu keras. Tanpa Poliden nggak bisa. Ya, besok aja deh. Poliden, perekat gigi palsu. Gigitan dan daya rekat kuat hingga 12 jam. Dan mencegah terselipnya sisa makanan. Yuk makan. Kalau mulut bisa ngomong, pasti minta Poliden. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Aku minum Hemaviton Stamina Plus dengan Advanced Fit Formula, multivitamin, ginseng ekstra, dan L-glutamic acid. Bantu jaga stamina dan konsentrasi, dukung multitasking. Pennya mana ya? Konsen dong, 2 kali sehari. Hemaviton Stamina Plus. Kenapa gigi kita harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting, kayak gigi keluarga kita. Bisa makan apa aja. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan baru, cegah gigi berlubang. Active Fluoride, Enamelok plus antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, gusi sehat, rongga mulut, terlindung dari bakteri, penyebab gigi berlubang. Ting ting. Ciptaden Maxi 12 Plus. Gigi kuat, gigi Ciptaden. Layu. Ternyata setelah kita bisa menjangkau korban, ternyata ada pergeseran di kedalaman 600 meter.
kematian itu adalah karena kekerasan kumpul. Dengan kejadian ini kami akan mengevaluasi ya secara total prosedur pengamanan ya, SOP. Selengkapnya dalam Rosi Mendaki Rinjani bertaruh nyawa demi apa? Kamis 3 Juli pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bertemu dengan Nur Hasan